Akhirnya ada kaidah al-istihad la yungqadu ijtihad. Kok ijo pinter iso nerusno. Nah, ternyata itu sudut pandang kalau dengan kaidah itu, sehingga lau sholla arba raka'atin bi arba'i jihadin sohat sholatu. Tapi kalau dibalik al-ibra fil ibadah itu bima fi dzanil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Nah, kalau anda kan sudut pandangnya pakai kaidah itu, berarti kan pasti ada 3 jihad yang salah. Pasti apa mungkin? Pasti. Nah, kenapa di bab al-istihad itu ditoleransi? Padahal jelas yang 3 ini tidak fi nafsil amr. Lagi-lagi tidak semua ulama cara pandang sama. Yang satu pakai kaidah ini, yang satu pakai kaidah. Makanya saya sering mencontohkan berkali-kali, kalau kamu ingin suan saya jadi nggak apa-apa, tetap baik. Karena kemungkinan seneng kiai ya dua. Dulu saya sering bercerita, ada tabiin tanya sama sahabat, bagaimana wajah Rasulullah SAW. Tabiin ini nangis. Wallahi, saya ini saking hormatnya, saking heibahnya Rasulullah, saking hormat saya tidak pernah berani melihat wajah beliau. Saya sowan juga agak berani karena takut ganggu. Jadi cara seneng kiai itu ya kadang nggak perlu sowan. Karena bawaannya itu ganggu. Loh, misalnya saya ketemu anak istri saya kan asyik, terus ketemu akhir kan ya pusing. Jadi Allahu Akbar. Provokator ini. Jadi justru saking takzimnya Rasulullah, pilihannya itu tidak sowan karena takut ganggu Rasul. Ada sahabat yang pilihannya sowan, yang jenenge seneng ya sowan. Tapi kalau dibalik, jenenge seneng ya juga ganggu, ayo milih ndi. Ini dua mazhab yang sama-sama kuat, jenenge seneng ya sowan, jenenge seneng ya aja ganggu. Ayo milih mana kau? Ada 2 pendapat. Kenapa Anda begitu yakin dengan satu pendapat? Di Furu'iyah, saya ulang lagi di Furu'iyah. Ya, bukannya maklum nanti itu. Jadi tidak gampang. Sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus, pakai jubah, kamis, atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi, bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di kitab ilmi ilmu fi sholat maksudnya. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok, semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid, terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang punya sarung satu di kaleng, akidan torofaihi ala atikihi, terus sholat. Geger sahabat tabiin, kan ini era tabiin, geger tabiin. Unzur ila sahibi Rasulullah, lihat tuh sahabatnya Nabi. Sholat ke model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah sholat dengan segala penampilan, jubah, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai dan nyun sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Saya melakukan ini, saya cek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari juz 1 ambilkan, nanti bacakan. Apa cukup nanti tanya gurunya? Tanya saja nanti ya. Kalau 5 menit menemukan berarti dia sudah paham. Kalau ngasih waktu 1 hari masih cari-cari berarti. Ukurannya gampang. Kalau saya setengah menit langsung ketemu. Nanti ya cukup gurunya ya, nanti kasihkan. Kalau bilang besok berarti belum tahu. Tapi kalau 5 menit kok ketemu ya sudah lumayan ya. Kata Jabir bin Abdillah, saya melakukan ini liyaroni al-ahmak misluh. Keras sekali, saya melakukan ini supaya orang ahmak kayak kamu itu tahu. Ahmak itu terjemahnya nggak usah diterjemah. Ya pelai jahil atau teman akrabnya apa? Jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmak. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadha akidan tarafai izari ala atiki. Andai kan itu nggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu, maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah.
Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Loh, Nabi itu nggak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah, barokahnya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih. Ya, kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir sulam taufik ijabu malam. Bisa masalah besar itu. Nggak ada. Ini cerita ilmu, nggak cerita perilaku. Nggak ada. Ini cerita ilmu, nggak cerita apa? Perilaku. Jelas kan? Jadi kadang seperti itu penting. Contoh lagi, dan ini sering saya utarakan. Ketika Nabi Fathu Mekah, Tofa ashabu jami'an, itu musyatan. Semua ketika tawaf itu jalan kaki. Tapi Nabi itu unik. Tofa Rasulullah wahdah rokiban. Nabi tawaf itu pakai kendaraan unta. Yang lainnya musyatan, semuanya masin, jalan kaki. Tapi Nabi malah tofa rokiban. Padahal jelas kaidahnya al-ajru bi qadrit. Tapi andai kan Nabi kok tofa masyian, maka kita tidak tahu caranya tawaf, tidak tahu hukumnya, atau paling nggak nganggep bahwa syarat sahnya tawaf harus jalan. Tapi barokahnya Nabi tofa rokiban, akhirnya ada hukum. Ternyata syarat sahnya tawaf tidak harus jalan, tapi boleh berkendara. Akhirnya kita tahu orang sepuh sedikit sholat tawaf pakai kursi roda, pakai macam-macam. Jadi semuanya itu berkah, perbedaan itu berkah. Tapi yang baca harus orang alim. Kalau orang yang fikal bi marot ya, piye Nabi karep wong ya kon mlaku dene enak-enakan numpak. Ya ribet nek kena wong sing fikal bi marodun fazatahum wa marad. Jadi ribet ini, ustadz satu ini ribet. Ya subuh kesiangan, ini contohnya kok kayak perilakunya. Ini Kiai Hasan contohnya kayak perilakunya. Sholat itu ada waktunya. Sekali waktunya habis, normalnya sudah tidak wajib, ya enggak? Kamu mau sekolah, selesainya jam 12, kamu bangun setengah 1, harus sekolah apa tidak usah? Karena momen sekali kelewat kan nggak bisa diulang kan? Normalnya sholat qadha itu tidak wajib, normalnya, karena momen waktunya sudah habis. Dan kodok normalnya juga nyuwun sewu haram normalnya. Tapi berhubung papa sering kodok terus bilang gak haram kan, karena yang kodok bukan hanya santrinya tapi apa, gurunya. Tapi nyuwun sewu, Nabi itu tahu ditakdir kodok. Saya tidak bilang Nabi kodok, ditakdir kodok. Ini bedanya Nabi dengan kamu. Nabi pernah ditakdir kodok, dan nyatanya Nabi tetap sholat. Akhirnya jadi syariat kodok itu tetap. Andai kan Nabi tidak pernah kodok, maka orang cara berpikir waktunya kan sudah habis, pasti malaikat bagian nyatet sudah gak ada. Lalu apa sholat wong sing nyatet wis tutup buku kan? Karena logika waktu itu kalau momennya kelewat ya sudah normalnya. Tapi agama ini tidak seperti itu. Berhubung Nabi pas kodok juga sholat, itu kayaknya juga jamaah ya. Wah itu yang ribet itu. Ya kan jamaah kan itu. Jamaah kan? Wah itu nak bawa praktek ning pondok. Separuh pondok kodok terus dimami Khairuddin sing komat wahid. Wah.